Itu kehidupan yang baik kan seperti itu. Landasannya dari iman. Kemudian keimanan yang kokoh itu sarana bagi kita untuk mendapatkan hidayah, sarana bagi kita untuk mendapatkan ketenangan. Di sini yang mendapatkan hidayah kan istri beliau kan. Jadi itu yang mendapatkan hidayah. Dulu berimannya luar biasa. Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Al-amnu, aman, dan juga iman itu kan dari asal kata yang sama. Jadi siapapun di antara kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampur adukkan keimanan yang ada itu dengan kezaliman. Kezaliman di dalam Al-Qur'an itu adalah inasyirka la dzulmun 'adzim, yaitu kemusyrikan. Maka orang-orang tersebut akan mendapatkan al-amnu, yaitu ketenangan. Wa hum muhtadun, tidak hanya ketenangan saja. Yang akan mereka dapatkan adalah hidayah, yang akan mereka dapatkan adalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keimanan yang kokoh itu adalah sarana bagi kita untuk mendapatkan apa? Petunjuk jalan, mempunyai tujuan hidup yang jelas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Walaupun terkadang dalam kehidupan kita suka ingkar. Di situ kan jelas kita mengikrarkan sholatku, ibadahku, semua hal dalam kehidupanku itu lillahi rabbil alamin. Tapi begitu mendapatkan kesulitan di dalam kehidupannya, bingung, resah, galau. Itu karena iman yang mengalami satu masalah di dalam kehidupan kita. Kita lompat. Yang kedua, ciri khas atau kepribadian seorang dai itu adalah memahami ilmu syar'i. Jadi kita harus paham tentang ilmu yang berkaitan dengan dakwah, ilmu yang berkaitan dengan aturan-aturan syariat. Ilmu yang terbaik yang harus kita pelajari itu adalah seperti yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, itu adalah ilmu hal, ilmu yang kita butuhkan saat sekarang ini. Berarti ilmu yang berkaitan dengan dakwah itu yang antum semua butuhkan, bagaimana menjadi dai-dai yang inspiratif. Itu yang sekarang ini kita butuhkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surat At-Taubah itu, ketika perintah untuk berjihad, tetap ada orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari ilmu-ilmu syariat. Itu mengingatkan kami dulu. Ketika waktu di Libya, ada sebagian teman-teman di kelas itu mau demo, minta izin ke salah satu dosen. Akhirnya kata beliau, kewajiban antum ini belajar, bukan turun ke jalan. Saat itu kan sering kita tiap Jumat pasti turun. Yang mau turun itu paling, kalau saya biasanya gabungnya dengan teman-teman dari UIN. Kan dari Libya kan mereka ahli kitab semua ya. Biasanya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian ilmu syar'i ini harus kita pelajari gitu loh. Ilmu syar'i ini harus kemudian semangat kita mempelajarinya. Kalau kemudian kita tidak memahami bagaimana hukum-hukum syariat, apa yang kemudian kita dakwahkan? Ini nyata, saya sering di dalam kajian-kajian itu suka iseng nanya berapa rukun wudhu, tidak ada yang jawab. Itu masyarakat kita ada seperti itu. Terkadang pun saya menemukan, ya, ketemu itu kan, kenal orangnya, jadwalnya sudah padat, tetapi di dalam konteks-konteks hukum syariat dia masih lemah. Karena pernah satu ketika beliau menjadi imam di sholat zuhur, saya kebetulan jadi makmumnya. Dia lupa untuk duduk tasyahud awal. Itu dia duduk sudah berdiri tegak. Jamaahnya negur, subhanallah, turun lagi. Dalam hati udah ke masjid. Loh, kok begini? Itu di hati saya otomatis begitu. Itu menunjukkan tidak paham hukum syariat. Tata cara sholat saja tidak paham. Bagaimana kemudian dia semangat untuk berdakwah? Maka itu yang harus kita pahami terlebih dulu adalah bagaimana kita memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada kaitannya dengan ibadah, yang ada kaitannya dengan bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan sudah ada singgungan ketika berbicara tasawuf, berbicara sufi dan segala macamnya itu. Kita jangan sampai terjebak ikut berkomentar. Kita ikuti apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita, yaitu apa? Kita tawakuf. Itu tidak hanya di dalam konteks tasawuf, di dalam hukum-hukum masyarakat pun. Kalau terjadi perbedaan, kita lebih baik tawakuf. Tawakuf itu diam, nggak usah komentar.
Nanti kalau komentar malah menyebabkan kita salah. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu itu sesuatu yang luar biasa. Kita sepinter apapun, sepandai apapun kita, ketika di dalam proses belajar tidak ada akhlak, tidak ada adab kepada gurunya, itu tanda ilmu kita tidak ada manfaatnya. Sudah banyak cerita yang disampaikan oleh para guru kita tentang hal seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu itu untuk menjadikan kita mulia. Ada salah satu syair yang ditulis oleh Kiai Hasyim Asy'ari di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim itu, tapi lupa teksnya, tapi kurang lebih artinya, seseorang dengan akal, dengan ilmu itu akan menjadi mulia. Walaupun dia dilahirkan dari orang-orang yang tidak mulia. Ya samalah, kita dilahirkan bukan dari orang-orang yang menguasai ilmu yang luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk belajar, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mathalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Insyaallah semuanya hafal kan? Ilmu harus diamalkan. Yang masyhur, kalimat yang masyhur yang kita hafal apa? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Atau nazamnya adalah wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun orang yang beramal tanpa adanya ilmu, maka amalnya tidak akan diterima. Pahami dulu. Kita memahami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk konsisten di dalam mengamalkan ilmu ini seperti apa. Karena samaratul ilmi al-amal. Buah daripada ilmu itu adalah beramal. Tanpa adanya amal, maka ilmu itu tidak ada apa-apanya. Yang keempat, pribadi seorang dai itu adalah harus apa? Ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu yang masyhur yang kita pahami harus sudah ngambek dia. Sudah kelamaan. Syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat kedua adalah mengikuti aturan syariat. Ada orang ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, salat subuh 3 rakaat. Oh, saya ikhlas kok. Saya udah semangat itu. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti syariat kemudian tidak ikhlas, ya kita tidak dapat apa-apa. Rangkaian ibadah yang benar itu pasti akan melahirkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Ibadah ini bervariasi macam-macam. Kita dakwah gitu, antum menjadi dai-dai itu adalah itu bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang lagi rame di polemik itu kan ada dai yang kalau tidak dibayar sekian tidak mau datang gitu. Itu saya ngalamin itu beberapa hari yang lalu ada salah satu yayasan di Jakarta. Itu cerita, akhirnya ngundang gitu, gak apa? Dia punya anggaran hanya 6 juta, nyari ustadz kemana-mana, semuanya mintanya 10 juta. Itu nyata, panitianya cerita, kebetulan salah satu panitia itu keponakan, kan kenal gitu. Jadi dia cerita, ustadz ini, disebutin sama dia, jangan nyebutin ke saya lah, saya bilang. Biarlah mereka tanggung jawab dengan urusan seperti itu. Yang selalu saya yakin dan ini saya sampaikan dimanapun, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu jauh lebih banyak dibandingkan yang kita minta kepada manusia. Makanya benerin ibadahnya biar kita mendapatkan satu ketenangan. Nah, itu pertama kan, ibadah yang benar itu melahirkan seperti itu. Tanda ibadah yang benar yang berikutnya adalah ibadah itu dilakukan secara berjamaah, al-amal al-jama'i, itu bagian daripada sesuatu yang benar. Dan ada kalanya memang ibadah itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, ada yang memang ibadah itu dilakukan secara terbuka. Jadi tidak semua hal itu harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Contoh, ibadah yang secara sembunyi-sembunyi itu berarti hubungan langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat malam, kemudian kita tilawah, kita zikir dan segala macam itu kan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada hubungannya dengan manusia, seringkali ibadah itu harus tertampakkan. Contoh misalnya ada teman-teman kita yang di Aceh dalam penegakan hukum syariat, kalau berzina diapain? Dicambuk. Ya, coba. Kalau hukum cambuk itu tidak di depan umum,
Kira-kira misalnya, yo, antum jadi algojonya, kemudian yang melakukan zina itu perempuan, terus hukumnya di dalam kamar, kira-kira jadi hukum cambuk atau tidak? Kan begitu kan? Jadi ibadah itu yang kalau memang ini ranah yang memang harus disembunyikan, sembunyikan. Berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyampaikannya. Tapi kalau memang itu ibadah itu punya peluang ketika dia ditampakkan yang sudah jelas tadi tampak itu, ya nggak apa-apa kita tampakkan yang seperti itu. Nolongin orang nggak bisa sembunyi-sembunyi di dalam konteks-konteks tertentu. Walaupun kalau ada tetangga kita kelaparan, ya bolehlah itu kita bantunya jangan sampai kelihatan itu boleh. Mungkin jadi pejabat itu. Itu satu peluang yang luar biasa. Antum yang masih muda-muda, bukan berarti saya tua, itu tidak. Tapi artinya yang masih punya peluang lah, gitu. Peluang untuk bisa terjun ke dunia politik, ke pemerintahan, silahkan ambil itu. Saya selalu menyampaikan motivasi kepada anak-anak santri saya, minimal 30% dari antum nih harus ada yang masuk ke dunia politik. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat ngobrol dengan salah satu pejabat di BUMN itu, dia cerita, beliau sudah lebih dari 20 tahun berada di situ. Dan kebijakan-kebijakan yang muncul itu selalu berlandaskan saya dapat atau tidak, kelompok saya dapat atau tidak. Beliau belum pernah menemukan sekalipun kebijakan yang dibuat di lembaga tempat dia kerja itu adalah landasannya adalah bagaimana menguntungkan masyarakat kecil atau tidak. Dakwah itu dengan cara masing-masing. Jangan kemudian nanti kita berpikir namanya dakwah itu harus nyampaikan di depan publik begini, tidak. Antum yang nanti jadi lurah, jadi camat, jadi wali kota, jadi presiden gitu kan. Ya dakwahnya dengan membuat aturan-aturan, ketetapan-ketetapan yang itu tidak merugikan kaum muslimin. Dengan tanda tangannya gitu. Antum nanti ketika jadi polisi, dakwahnya adalah menjaga keamanan. Nah, kan udah azan. Coba kalau ada Pak polisi, dia malam suruh tahajud, semalam suntuk, paginya ngantuk, dilaporin warga, Pak ada maling Pak gitu. Sebentar ya saya ngantuk tadi malam bis tahajud. Ya nanti kan malah mengganggu dari sisi ibadah dia kan. Ya, tadi sekali lagi dakwah dan ibadah itu sesuai dengan porsi masing-masing. Kemudian yang kelima, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia di dalam konteks kehidupan kita saat sekarang ini itu adalah bagaimana kita mengambil akhlak yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, atau dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita bisa mengambil suri tauladan dari Nabi itu kalau mempunyai syarat. Syaratnya apa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Kalau kemudian orientasi kita adalah Allah, orientasi kita adalah hari akhir, orientasi kita adalah hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarallaha katsira. Dan kita punya kebiasaan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk dalam kehidupan ini kita harus menjadi satu bahan muhasabah bagi kita. Mana yang banyak kita ingat? Man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Yang paling kita banyak, yang paling banyak kita ingat berarti itu adalah sesuatu yang kita cintai. Yang paling kita ingat HP. Nah, berarti HP yang lebih kita cintai kan gitu. Yang paling banyak kita ingat adalah tentang hal-hal berkaitan dengan dakwah. Oh, berarti kita punya kecenderungan di sana kan gitu. Maka akhlak mulia ini yang benar-benar harus kemudian ada di dalam kehidupan kita. Fal yakul khairan. Nah, kita harus berusaha mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Jangan sampai ucapan-ucapan kita itu menyinggung orang lain. Tapi kalau hakikatnya di dalam halaqah begini, ada ucapan-ucapan kita yang sudah kita tata, ucapan itu baik, kok kemudian ada yang tersinggung, antum merasa tersinggung dan ucapan-ucapan itu, yakini itu hidayah sedang masuk gitu. Tapi di dalam konteks secara umum ya harus hati-hati. Jangan sampai ucapan kita menyakiti orang lain, jangan mudah kemudian mencaci, jangan mudah kemudian menghina. Mungkin di dalam Al-Qur'an ada 2 surat kan ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan al-wail. Ya. Makna wail itu apa? Al-adzabu fil akhirah, yaitu satu siksa di dalam kehidupan akhirat. Kemudian wail yang kedua itu adalah nama sungai yang berada di neraka jahanam kan itu. 2 surat ini diawali dengan wailun kan, al-mutaffifin dan al-humazah. Kalau al-mutaffifin
Berbicaranya adalah tentang hubungan muamalah dengan orang lain tapi berkaitan dengan harta. Sedangkan di al-humazah, hubungan kita dengan orang lain yang itu berkaitan dengan tingkah laku kita. Wailul likulli humazatin lumazah. Kita menghina orang lain dengan ucapan kita secara nyata maupun kita menghina orang lain dengan gerak-gerik kita, itu bagian daripada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tadi gitu. Inilah yang kemudian harus kita lakukan, akhlak yang mulia di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, at-tilawah wa tadabbur. Kita sholat ikut masjid atau sholat sendiri? Panitia mana? Oh, antum panitia ya. Sholatnya gabung masjid? Enggak, sholatnya gabung masjid atau sendiri? Oh, di masjid tapi enggak gabung masjid ya. Karena kalau keyakinan saya, kalau kita sholatnya gabung sama yang adzan sekarang, kita harus diam dengerin adzan. Kalau kita ngadain adzan sendiri, boleh kita lanjut. Itu pemahaman. Saya lupa di kitab apa penjelasan itu. Bukan berarti kita tidak menghormati orang adzan, tidak. Pemahamannya begitu, jangan sampai nanti salah tanggap ya. Itu keyakinan saya dari dulu. Tilawah wa tadabbur. Kenapa seorang dai itu harus tilawah? Karena itu harus menjadi wirid hariannya. Kategori seseorang itu malas ketika membaca Al-Quran ketika selama 40 hari tidak hatam baca Quran. Ini baru bacanya saja. Belum lagi nanti ta'amul ma'al Quran, itu periode kita berhadapan, bersinggungan, berinteraksi dengan Al-Quran. Itu kan selain daripada membaca kan harus menghafal. Harus kemudian nanti apa? Mentadabburinya. Harus kemudian nanti apa? Mengajarkannya. Harus kemudian mengamalkan di dalam kehidupannya. Kita lihat tilawah kita bagaimana. Ada materi tentang tilawah Quran dah, itu kan urusan panitia. Ya, dites satu-satu boleh kan itu. Karena dai itu harus bisa seperti itu. Saya pernah nemu ada ahli ruqyah, dia hebat ngeruqyahnya, tapi bacaan Qurannya nggak karu-karuan gitu. Makanya dari situ kemudian saya menyimpulkan, oh sebenarnya hakikat ruqyah itu bukan hanya kemampuan baca Quran, tapi bagaimana batinnya itu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala kan itu. Saya pernah juga dia itu marah ketika saya benarkan bacaannya ini salah gitu. Makanya kalau antum, kalau saya sering ketika dengar baca Quran itu pusing, itu saya sangat sering. Apakah kemudian itu tanda-tanda jin atau bukan? Nggak tahu, pokoknya kalau saya lewat di masjid mana gitu, ada orang baca Quran pusing saya dengarnya gitu. Ya karena nggak karu-karuan tadi bacaannya gitu. Makanya kalau orang dengar baca Quran kemudian pusing itu jangan langsung diponis, oh berarti ada jinnya. Enggak kan gitu. Ya, karena yang dibacanya nggak karu-karuan gitu. Makanya tilawah dan Quran itu harus menjadi satu kebiasaan di dalam kehidupan kita. Dai kalau hubungannya dengan Al-Quran ini bermasalah, pasti hubungannya dengan dakwahnya akan bermasalah. Semakin banyak waktu yang kita gunakan untuk Al-Quran, maka semakin banyak pula waktu yang akan Allah berikan kepada kita. Makanya fokusnya kepada Al-Quran. Kalau kita fokus kepada Al-Quran, insya Allah peluang-peluang dakwah itu akan terbuka bagi kita. Saya dari 2005, ya bolehlah cerita. Tadi Ketua MUI juga cerita dirinya kan. Dari 2005 itu saya ngajar di SDIT. Ya kan SDIT kan ini. Sampai 2015. 2012 itu saya sudah sertifikasi. Jadi orang-orang ngejar sertifikasi itu, saya udah bisa sertifikasi. Padahal saya ngajar Quran saat itu di SDIT. 2015 saya mutusin keluar. Karena saya punya keyakinan, ya harus saya lebih komitmen kepada anak-anak santri. Saya bikin rumah Quran itu dari 2007. Dari ngontrak sampai 2021 kemarin itu masih ngontrak. Baru bulan Juni kemarin ada orang beliin rumah ke kita. Sampai hari ini saya belum tahu siapa orangnya. Tapi yang jelas kita punya tempat baru kan itu. Jadi fokus kepada Quran itu tidak lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongannya kepada kita. Makanya sebagai seorang dai, tujuan kita membaca Al-Quran itu harus terkumpul di dalam 5 huruf. Tsumma sya'a kan gitu. Kan ainnya double kan. Yang pertama adalah ta. Kita baca Quran, kita mentadabburi Al-Quran itu harus ada ta. Ta itu apa? At-thawab. Tujuan kita adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kan, siapa baca Quran 1 huruf dia akan mendapatkan. Kalau kita baca Al-Quran 30 juz tadi, berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan. Kemudian mem, tsumma. Mem adalah al-munajah.
Kita jadikan proses kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, murojaah Al-Quran itu sarana bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyambungin diri kita kepada Allah. Kalau kita menyambungkan diri dengan sholat, itu kan kita mengadukan berbagai permasalahan-permasalahan kita. Sholat itu adalah proses kita ngadu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita minta pertolongan kepada Allah dengan sholat itu, proses pengaduan kita kepada Allah itu dengan sholat itu. Allah jawabnya kapan? Yuk. Antum sering dengar itu kan? Jadi kita ngadu sama Allah. Allah jawabnya kapan? Allah menjawabnya ketika kita membaca Al-Quran. Kan sholat itu proses kita bermunajat kepada Allah. Menyampaikan segala macam keluh kesah kita. Walaupun tanpa kita sampaikan. Allah sudah mengetahui itu. Tapi jawaban-jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan melalui apa? Melalui ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Makanya kita mendengarkan itu, kita mentadaburi itu. Jadikan ayat-ayat Al-Quran ini sebagai sarana munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau antum semua pengen masuk surga, di tingkatan surga yang mana, maka cobalah sesekali tasmi yang nyimak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti di akhirat kita semua pasti akan tasmi. Di dalam hadis Nabi kan jelas, Iqra wartaki, kan gitu. Baca dan naiklah. Enggak mungkin ngumpulin orang, saya mau baca, simak dong. Enggak. Kita nanti baca yang menyimak Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian naik. Fa inna manzilaka fi akhiri ayatin taqra'u. Tempat kita adalah di ayat terakhir yang kita baca. Dan makanya kita harus latihan tasmi' di hadapan Allah. Kapan? Di sepertiga malam kita. Hafalan kita apa? Kita baca di situ. Biar disimak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salah, enggak ada orang lain yang benar, ya tinggal rukuk saja kan gitu. Itu kan sunnah hukumnya. Itu sebagai sarana melatih diri kita untuk membaca ayat-ayat Al-Quran itu langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah shin. Shin ini bisa bimakna syafaat, bisa bimakna asyifa. Kalau shin bimakna syafaat, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang panjang itu adalah Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kalimat hadis sebelumnya enggak usah kita baca, ambil poin itunya saja. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita. Jadi yang bisa memberikan syafaat itu adalah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak mengizinkan, enggak mungkin Al-Quran memberikan syafaatnya kepada kita. Makanya banyak-banyak baca Quran. Kalau kemudian makna shinnya adalah syifa, makanya dengan membaca Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesehatan kepada kita, kesembuhan kepada kita. Ayat mana? Ya semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di dalam Al-Quran ini bisa menjadi syifa, bisa menjadi obat bagi kita. Mana yang kita pahami, mana kita yakini. Makanya di kesempatan ini saya menyampaikan agar kita mampu benar-benar bisa bermunajat kepada Allah dengan ayat Al-Quran itu, di antara 114 surat, antum pilih satu surat yang kira-kira dengan surat itu antum bisa nangis. Ya, kalau antum mencari dalilnya nggak bakalan ketemu, nggak ada dalilnya. Tetapi itu yang selama ini kita lakukan. Jadi ke dalam kondisi, kan kita pasti namanya kita hidup itu kadang kita melakukan berbagai macam dosa dan segala macamnya. Oh, kita pengen nangis di hadapan Allah ketika baca Quran. Baca ayat yang menjadi gacuan kita tadi loh. Ayat gacuan itu kita baca, pasti nangis. Jangankan baca, kita nanti dengar dari orang yang baca potongan ayat dari surat yang kita pilih tadi, pasti bisa nangis. Kalau nggak bisa nangis, berarti ada masalah di sini. Makanya pilih itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu surat yang paling sering dibaca oleh Nabi surat apa? Ayo, surat yang paling sering dibaca oleh Nabi adalah surat Al-Ikhlas. Itu yang paling sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang sekarang banyak imam yang kalau sholat itu sering baca Al-Ikhlas, gitu. Bukan karena surat yang paling digemari, ya karena bisanya itu, gitu. Kan bedanya di situ. Ya kita harus upgrading diri tadi, tilawah, gitu. Jadikan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai sarana syifa, sarana kesembuhan bagi kita. Kemudian ain. Ain itu adalah al-ilm, ilmu. Nah, kita membaca Al-Quran tujuannya adalah agar bisa mendapatkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kaidahnya sederhana.
Kaidah di dalam meyakini Al-Quran itu kita tidak boleh ragu. Apapun yang disampaikan oleh Al-Quran ini pasti benar, pasti sesuai dengan kondisi zaman. Kapanpun itu pasti benar, kapanpun itu pasti sesuai. Tapi kok kenapa kok seolah-olah tidak sesuai? Karena pemahaman kita belum sampai ke sana. Ulama-ulama tafsir ini kan banyak, makanya kita baca penafsiran-penafsiran para ulama. Jadi kalau kita membahas kajian tafsir itu baca dulu kitab-kitab tafsir yang ada. Kita ini kan penikmat tafsir, bukan ahli tafsir gitu. Kita penikmat tafsir. Tinggal baca saja. Terkadang kita rela ngumpulin duit buat beli handphone, tapi kita tidak rela ngumpulin duit buat beli kitab gitu. Saya itu dapat fasilitas, dapat peluang bisa beli kitab tafsir Ibnu Katsir itu karena diajak. Saya nanya ke Ustadz Faisal Kuni, ngisi kapan beliau? Nanti atau besok gitu. Beliau punya halakoh arisan tafsir gitu. Saya ngikut itu. Itu udah arisan yang kesekian. Di antara arisan-arisan yang saya ikuti, saya ngikut. Arisan kitab gitu. Biar punya kitab gitu. Jadi kalau sudah ada orang iklan kitab udah mupeng itu gimana caranya. Jadi kalau antum main ke rumah itu ada tafsir Tobari, itu ada. Ini banyak lah. Ada yang masih dalam segelan juga ada gitu. Karena saya bacanya di PDF, segelannya biar tetap bersegel. Jadi kalau orang datang, oh banyak kitabnya. Tapi kan kita sudah baca di PDF-nya gitu. Laula PDF mahasalna alal iman. Kan itu kan kaidah sebagian orang kalau tidak ada PDF kita tidak dapat ilmu kan gitu. Makanya jadi perdebatan di sebagian orang hukumnya bagaimana gitu, baca PDF. Ya tadi ilmu. Contoh lah misalnya di dalam tafsir yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Bantani itu tafsir apa? Tafsir Munir. Dan dia menjelaskan harful ba. Gitu. Ketika harful ba itu salah satu makna harful ba itu apa? Baharul ilm. Jadi huruf ba itu sebagai lautan ilmu. Al-Quran ini menjadi lautan ilmu. Makanya satu rahasia yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa surat Al-Fatihah itu diawali dengan huruf ba, bismillah, diakhiri dengan huruf nun. Yo, siapa yang tahu? Ada yang bisa membantu menjelaskan? Al-Fatihah itu diawali huruf ba, diakhiri huruf nun. Kan kata yang semua kita pahami, Al-Quran 30 juz itu terangkum di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah terangkum di dalam basmalah. Basmalah terangkum di dalam harful ba. Kenapa harful ba ini menjadi huruf yang luar biasa? Karena huruf ba ini adalah satu-satunya huruf yang menjadi huruf yang semua manusia baca. Kalimat pertama yang seluruh makhluk di alam semesta ini baca adalah huruf ba. Ya benar enggak? Kok kayaknya ragu gitu sih? Antum ragu, ngantuk. Atau gimana ini? Iya kan? Iya aja kan. Pernah dengar itu belum? Iya kan? Huruf yang itu dibaca oleh seluruh umat manusia ini, kalimatnya pasti sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an itu, ketika semua kita berada di dalam kandungan ibu kita, Allah mengucapkan apa? Alastu birabbikum? Nah, kan semua manusia mengucapkan bala, kan gitu. Jadi hurufnya sama. Itu salah satu rahasianya. Nah, kalau kita membahas Al-Qur'an nanti panjang, enak. Pokoknya kalau kita tadabbur Al-Quran itu enak, gitu. Pasti akan berkembang. Kayak kemarin di Asrama Putri saya nyinggung tentang Maryam. Jadi mukjizat Quran itu kalau di dalam Al-Quran disebutkan nama secara nyata, terus kemudian nanti bahkan di situ nama orang tuanya disebutkan, maka kejadian itu tidak akan pernah terulang. Tapi kalau kemudian disebutkan secara umum Fir'aun, penguasa yang zalim akan terulang, sampai kapanpun akan terulang. Tapi yang kita nemu di masyarakat itu ada Maryam itu apa? Dia adalah seorang perempuan yang tidak pernah tersentuh oleh laki-laki dan punya anak. Ada orang, saya nemu itu, pulang dari kota, bawa anak. Kok bawa anak? Ya kan kita belajar dari Maryam. Ini kan bahaya gitu loh. Ini bukan hanya disentuh satu orang, mungkin banyak yang menyentuh gitu. Ini kan gitu. Jadi inilah rahasia Al-Quran. Jadi kalau yang disebutkan, ini bagian daripada ilmu. Yang disebutkan itu nama secara nyata, gitu kan? Itu pasti tidak akan terulang cerita itu. Ya hanya di Maryam, kasus itu hanya di Maryam. Seorang perempuan nggak pernah tersentuh bisa hamil.
Antum tidak pernah menyentuh perempuan. Nah, yes, itulah. Kemudian ain yang kedua, kan sya'a tadi, adalah al-ata. Jadi anugerah. Ketika kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerahnya berupa apa? Minimal-minimalnya itu adalah ketenangan yang kita dapatkan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Mengingat Allah dengan cara membaca Al-Quran. Karena Nabi SAW mengatakan afdalu dzikri tilawatul Quran. Sebaik-baik kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan membaca Al-Quran. Maka ketika seorang dai itu hubungannya dengan Al-Quran masalah, pasti di dalam kehidupannya juga akan masalah. Makanya perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran agar dakwah kita bisa sukses, agar dakwah kita bisa berhasil. Itu 6 di antara kepribadian yang memang harus ada, yang memang harus dimiliki oleh seorang dai, mulai dari iman yang kuat, keimanan yang benar, keimanan yang suci, keimanan yang murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami ilmu-ilmu syariat. Ilmu-ilmu syariat itu tidak bisa kemudian asal dipahami. Salah satunya adalah harus dengan guru tadi kan. Harus belajar dengan guru, nggak boleh kemudian kita baca untuk mendapatkan ilmu yang sesungguhnya itu. Baca boleh, tapi itu adalah li ziyadatul tamattu ilmi. Kalau kata almarhum guru kami Dr. Azami Samiun Jazuli itu, kita banyak membaca itu adalah li tamattu ilmi, agar kita bisa rekreasi di dalam keilmuan, menambah sisi wawasan kita kan itu. Kemudian istiqomah mengamalkan ilmu, konsisten. Apapun yang kita pelajari kita amalkan, kemudian ibadah kita yang benar, benerin sisi ibadahnya. Ketika ibadah kita benar, maka akan melahirkan ketenangan, akan melahirkan semangat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya akhlak yang baik, punya akhlak yang mulia, kemudian jaga dari sisi tilawah dan tadabburnya. Itu yang bisa kita bahas, kurang lebihnya mohon maaf, ada diskusi. Iya, satu orang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dari materinya. Misal karena batas waktu ya sudah duhur, barangkali ada yang mau ditanyakan satu orang saja. Silakan. Ujian buat para dai tentang akhlak mulia. Kadang kita serba salah loh kan, meskipun kita menjadi orang yang baik gitu, pasti ada satu dua orang yang mungkin tidak suka dengan kita. Nah itu bagaimana menyikapinya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Orang tidak suka kepada kita itu kita abaikan. Antum kalau ngelihat ada orang yang ngomongin di belakang, berarti antum lihat sepeda. Sepeda itu roda belakang itu ya akan di belakang, gak bakalan bisa maju kan itu. Roda belakang kan begitu aja. Jadi kalau ada orang ngomongin di belakang, orang tidak suka kepada kita, ingat, namanya juga roda belakang, ya akan begitu. Gitu. Kita roda depan, ya kita terus maju. Gitu. Pertama itu. Kemudian yang kedua, orang ngomongin sama kita itu karena dia tidak bisa seperti kita, ngiri gitu loh. Oh dia kok bisa, sedangkan dia sendiri tidak bisa. Dan itu bagian daripada sunnatullah. Jadi sunnatullahnya adalah di dalam perjalanan kehidupan kita nggak mungkin semua orang itu akan menyukai kita. Jangankan orang lain di keluarga kita, keluarga, kita nggak bisa memaksa semuanya akan suka kepada kita. Bahkan maaf aja, ada suami pun terkadang nggak suka sama istri itu juga biasa kan begitu. Istri nggak suka sama suami dalam konteks tertentu sifatnya nggak suka itu kan biasa. Padahal tidur bareng kan begitu. Padahal antum dengan mereka kan tidak pernah tidur bareng. Jadi kalau tidak suka, ya biasa gitu. Ya namanya roda belakang gitu. Jadi kalau ada antum dengar ada info orang ngomongin antum di belakang, namanya juga orang ngomongin di belakang kan gitu. Roda belakang itu sampai kiamat gak bakalan bisa jadi roda depan kan gitu. Walaupun nanti ada kondisi-kondisi nggak wajar ketika ngatret itu duluan kan beda, itu kan nggak normal. Nah, kalau yang saya pahami dari dulu, keyakinan saya, mau orang itu ngomong tentang apapun di belakang saya, nggak pernah saya anggap. Tapi kalau ngomongnya di depan langsung, itu baru kita pikirkan. Makanya kata para ulama, sebagian ulama mengatakan apa? Ketika kita menemukan omongan-omongan dari orang yang tidak suka kepada kita,
Itu pasti benar. Itu terjadi dalam diri kita sebagai bahan muhasabah bagi kita. Tapi kalau orang suka kepada kita, pasti nanti akan baik-baik saja gitu loh. Bahkan satu pernyataan siapa lupa itu. Jadi kalau kita nggak kenal itu ternyata lebih kalau ada orang yang benci dengan kita itu lebih menyelamatkan kita, membuat kita tenang. Coba misalnya antum punya teman dengan Ahmad. Nah, antum akrab dengan Ahmad. Satu ketika Ahmad datang pinjam duit, yuk. Antum punya duit. Kira-kira dipinjemin enggak? Pasti dipinjemin. Besok lagi datang, pinjam lagi, pinjemin. Oh, pasti kan ngeluh dikit. Ih, mentang-mentang kenal, mentang-mentang akrab, pinjam terus. Kan begitu. Coba kalau orang itu lagi benci, kira-kira si Ahmad tadi lagi benci sama antum, datang enggak dia kalau lagi butuh? Pasti enggak. Gitu aja gitu loh. Itu yang paling sederhana seperti itu. Jadi ada orang benci itu ya, jadikan semangat untuk terus bergerak. Oh ya kita jadi roda depan, semangat untuk terus maju. Gitu. Roda depan, biarkan saja. Kan tadi udah disinggung, selalu di depan kan gitu. Roda depan itu selalu di depan. Dai selalu di depan kan gitu. Ada yang belum nikah? Ada berapa banyak enggak? Oh belum nikah ya? Ada santri putri saya siap nikah kok. Ini kan sekali. Sudah selesai, sudah saya wisuda 30 juz. Ada dua orang lagi, insya Allah Desember nanti kita wisuda kan. Ya, saya udah nawarin admin ini belum mau juga. Belum siap dia. Ya, itu kurang lebih. Ya, dipersilakan untuk yang online, yang angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum terdengar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Fansat izin bertanya. Jadi tadi materinya luar biasa sekali. Bagaimana bisa menjadi pribadi-pribadi ideal sebagai dai, dai-nya Allah. Nah, di sini teringat ya, ketika kita kumpul bareng ya, karena yang namanya jamaah, insya Allah juga merupakan salah satu perintah dari Allah untuk senantiasa berjamaah. Dan dalam satu jamaah kita senantiasa ya sering berkumpul ya, berinteraksi. Sebaik-baik komunikasi, sebaik-baik ketika kita berusaha menjaga lisan-lisan kita, akan tetapi ada saja saatnya terselip bahasa-bahasa atau bentuk komunikasi yang sifatnya itu ghibah. Jadi walaupun benar, tapi kalau misalnya terkait dengan aib saudara kita, maka jatuhnya ghibah. Nah, pertanyaannya bagaimana mensiasati ketika kita sedang berkumpul, bersilaturahmi, untuk bisa menghindari terkait dari perbincangan atau komunikasi-komunikasi yang bisa mengarah kepada bentuk-bentuk ghibah tersebut. Syukron, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya sebenarnya sederhana, keberanian kita untuk menyatakan, oh itu lagi ngomongin orang, jangan dilanjut ya kan gitu. Itu paling sederhananya begitu. Atau kalau mau yang agak keras, ketika sudah nyinggung kepada mau bahas gibah itu, di stop, sebentar ya. Kan mau ngomongin orang, biar ngomongin orangnya jadi berkah, yuk kita baca Fatihah dulu. Nanti artinya sebenarnya sadar bahwa itu bagian daripada ngomongin orang, itu sesuatu yang tidak baik. Masa diawali dengan Fatihah dulu, diawali dengan basmalah dulu, kan tidak mungkin gitu. Itu akan berhenti dengan sendirinya sebenarnya. Tergantung kita mau pakai cara yang mana. Cara lembut ya tadi, kita ingatkan, oh ya ini sudah ngomongin ke pribadi orang. Walaupun nanti kalau kita mengikuti pendapatnya Al-Imam An-Nawawi, memang diperbolehkan. Dalam konteks-konteks tertentu itu kita boleh menggibah, itu memang boleh. Ya. Tapi dalam biasanya kalau lagi ngumpul sama teman-teman ini, yang diomongin yang nggak datang. Oh si itu tuh sudah gede, sudah punya kerjaan, disuruh ditawarin nikah, nggak mau. Gitu. Bisa ngomongin orang kan begitu kan? Kerjaan sudah mapan, gaji sudah ada, tapi tidak mau nikah. Nah, kan gitu. Walaupun saya sering menyampaikan di mana-mana kalau ada teman yang sudah usia nikah belum nikah itu ditanya, lagi nunggu siapa sih kok belum nikah-nikahan begitu. Itu solusi namanya. Tidak hanya digojlokin terus gitu. Jadi kalau antum siap nikah, nikah aja. Insya Allah kalau belum kaya, ya nanti akan kaya. Kaya itu artinya cukup.
saya itu menikah pas mustawa tsalits di Libya. Di Libya saat itu kerjaannya cuma berangkat kuliah, pulang, berangkat kuliah, pulang gitu kan. Banyak yang mendukung keluarga saya, ibu saya pun ketika merestuinya itu pas awal. Begitu kita kasih undangan menikah, loh kok jadi nikah? Lah kemarin kan ibu sudah merestui kan gitu kan. Alhamdulillah sampai hari ini juga tidak mati. Saya bilang begitu setelah menyampaikan gitu. Kita bisa hidup gitu. Bahkan kita bisa memberikan beasiswa ke banyak orang kan gitu. Di rumah ada 46 sekarang, 48. Sekarang 48 kan di Subulun aja itu 48 santri kan itu. Itu sudah kalau Ustaz Hidayat ngurusin 10 aja kok pusing kan itu kan. Berarti ada sesuatu yang salah itu baru 10 gitu. Berarti tambahin lagi Ustaz. Itu kurang banyak namanya. Sudah ini. Wong Pordai itu duitnya banyak kok, inci duitnya banyak kok. Ngurusin 10 orang aja kok pusing gitu. Enggak usah pusing. Ya, banyak kan duitnya Pordai kan. Santri 10 orang. Seminggu uang makannya 1 juta kan itu. Itu luar biasa itu. Wong santri saya 50 orang aja sebulan itu cuma 2 juta cukup kok makan itu. Itu seminggu 1 juta. Itu kan beda itu. Enggak tahu uangnya lari kemana itu wallahu a'lam. Kok jadi ngomongin beliau? Ya tadi ketika ada orang yang ngajakin ngegibah gitu kan. Itu ya kita tadi potong tadi, maaf ya, ini sudah masuk ke pribadi orang. Lebih baik kita tidak seperti itu. Kalau nggak berani begitu, ya udahlah, sebelum gibah orang kita awal dengan Fatihah dulu yuk biar berkah ngomonginnya kan gitu. Nanti insya Allah akan berhenti dengan cara-cara yang seperti itu. Terkadang kita ini mudah untuk terbawa ketika ada ngomongin, oh iya ya, nanti nambahin. Akhirnya nggak berhenti gitu. Sama halnya pembicaraan itu. Pembicaraan yang susah untuk mencari titik temu itu adalah satu adalah perkara nikah, yang kedua adalah perkara jin. Itu kalau sudah diomongin susah untuk nyari kata stopnya itu susah. Makanya kata para sebagian ulama nggak usah terlalu bahas yang seperti itu. Kalau tidak ada punya kepentingan. Ya mau diapain pun ya namanya Oji belum siap nikah mau ditawarin kayak apapun nggak bakalan siap gitu. Diojok-ojokin kayak apapun yang belum siap udah. Makanya saya udah nggak pernah ngobrolin lagi tentang nikah kalau ketemu Oji. Itu sederhananya begitu. Nggak tahu kan Oji yang mana? Ya karena pakai masker ya. Jadi nggak ketahuan. Itu loh, beliau operator itu loh. Biar kenal, itu masih jomblo gitu. Jadi kalau punya anak, punya nenek, kan boleh nanti diperkenalkan sama beliau. Wallahu a'lam bishawab.